Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Nama saya Luniar Abdullah, NIM 1700677. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review dari artikel yang saya pilih. Artikel tersebut dari Journal of Biological Education pada tahun 2017 yang ditulis oleh Andreja Spenjak dan Andrej Sorgo di Universitas of Maribor, Slovenia, di mana artikel ini berjudul Differences in Acquired Knowledge and Attitudes Achieved with Traditional, Computer-Supported and Virtual Laboratory Biology Laboratory Exercise. Yang pertama adalah abstrak. Artikel ini membahas kontribusi pengetahuan biologis yang dilihat dari 3 teknologi laboratorium dan 3 kegiatan praktikum yang berbeda. Pada penelitian ini, berupaya menemukan teknologi laboratorium mana yang paling diminati oleh siswa pada kegiatan praktikum. Penelitian ini juga menguji perbedaan pengetahuan dan preferensi yang diperoleh siswa dalam kegiatan praktikum. Nah, teknologi laboratorium praktikum yang disiapkan di penelitian ini yaitu ada 3, ada laboratorium tradisional, laboratorium berbantuan komputer, dan laboratorium virtual. Selanjutnya adalah latar belakang. Di era yang modern ini, teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang biasa disebut dan TIK telah berkembang sedemikian pesatnya dan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dalam dunia pendidikan, teknologi juga ikut berperan penting dalam meningkatkan kualitas belajar. Saat ini, banyak sekali strategi, cara, metode, ataupun gaya dalam proses pembelajaran dengan atau tanpa bantuan teknologi. Dalam pembelajaran biologi, salah satu metode pengajaran aktif adalah kegiatan praktikum, di mana kegiatan praktikum atau kegiatan laboratorium ini bisa dikatakan sebagai bagian integral dari kegiatan belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran biologi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan praktikum tersebut yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA atau biologi di sekolah. Pada penelitian ini juga, selain laboratorium tradisional atau yang biasa disebut dengan TL, siswa dapat melakukan atau terlibat dalam laboratorium virtual dan laboratorium berbantuan komputer. Nah, penelitian ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya di mana Kara dan Yesiliut pada tahun 2008 menemukan bahwa pemanfaatan media yang dirancang sedemikian rupa gitu untuk kebutuhan siswa dan berbantuan komputer atau teknologi itu dapat berpotensi meningkatkan hasil belajar, entah itu dari penguasaan konsep, dari keterampilan, sikap, motivasi, ataupun lain sebagainya. Sedangkan penelitian-penelitian lain itu ada yang menunjukkan bahwa media berbantuan teknologi atau komputer ini tidak ada pengaruh apa-apa gitu, tidak terdapat pengetahuan yang berbeda baik menggunakan media yang berbantuan teknologi ataupun yang tidak. Maka dari itu peneliti menganggap penting untuk meneliti perbedaan pengetahuan dan sikap yang diperoleh dalam menggunakan 3 teknologi laboratorium yang berbeda. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana perbedaan pengetahuan dan sikap yang diperoleh menggunakan laboratorium tradisional, laboratorium berbantuan komputer, dan virtual laboratorium dalam latihan laboratorium biologi. Lalu terdapat 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan dalam hasil belajar siswa yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi laboratorium yang berbeda? Lalu yang kedua, apakah latihan laboratorium dan IT dianggap terlalu abstrak bagi siswa pada usia ini atau dapatkah mereka memperoleh tingkat pengetahuan yang sama tanpa memperhatikan variasi dari pekerjaan laboratorium yang mereka lakukan? Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil dan sikap antara nilai, gender, dan pengetahuan yang diperoleh? Lalu yang keempat, apakah ada perbedaan preferensi terhadap latihan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbeda? Berikut merupakan tujuan penelitian di mana untuk menganalisis perbedaan pengetahuan dan sikap yang diperoleh menggunakan laboratorium tradisional, laboratorium berbantuan komputer, dan virtual laboratorium dalam latihan laboratorium biologi. Manfaat penelitiannya untuk siswa diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar mandiri dan mendorong siswa agar lebih termotivasi dalam belajar. Lalu untuk guru, diharapkan dapat membantu meningkatkan kreativitas mengajar dalam upaya pemaksimalan pembelajaran biologi di kelas. Dan untuk sekolah, bisa digunakan sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dan untuk penelitian selanjutnya, itu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi terhadap penelitian yang relevan. Sedikit membahas mengenai tinjauan pustaka dari artikel ini, di mana laboratorium tradisional atau TL yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang biasa kita lakukan gitu di sekolah-sekolah yang semuanya menggunakan tangan, menggunakan bahan-bahan praktikum yang ada di laboratorium gitu, menggunakan alat-alat gitu. Bisa dibilang TL ini kegiatannya itu secara nyata dari mulai mengolah informasi, lalu proses praktikumnya juga secara nyata. Sedangkan CSL atau yang berbantuan komputer ini merupakan kombinasi antara nyata dengan komputer, di mana untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan datanya itu dilakukan di komputer menggunakan software atau aplikasi, dan sedangkan proses praktikumnya itu secara nyata gitu dilakukan oleh tangan, oleh bahan-bahan praktikum yang ada di laboratorium.
Nah, sedangkan yang VL atau Virtual Laboratorium ini semuanya dilakukan secara maya, baik prosesnya maupun untuk mengolah datanya. Adapun metode penelitiannya, ini ada dua, di mana eksperimen untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan deskriptif untuk mengetahui sikap siswa. Respondennya ini terdiri dari 173 siswa sekolah menengah kelas 6 sampai 9 dari sejumlah sekolah di Slovenia, dan terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu ada TL, CSL, dan VL, sedangkan variabel terikatnya itu pengetahuan dan sikap. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar 3 variasi teknologi laboratorium yang diuji. Jadi setiap satu teknologi laboratorium itu disiapkan 3 latihan laboratorium, di mana 3 latihannya ini ada aktivitas ragi, pertukaran gas, dan juga denyut jantung. Bisa dilihat di sini untuk yang TL semuanya itu nyata ya, menggunakan bahan-bahan praktikum yang biasa dilakukan di sekolahan. Nah, sedangkan untuk CSL ini kombinasi antara komputer dengan nyatanya. Sedangkan yang VL ini semuanya secara maya, baik dalam mengolah data ataupun dalam prosesnya. Selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama, sebelum melakukan kerja praktik laboratorium, itu secara individu peserta diminta untuk melaksanakan pretest selama 45 menit. Sudah itu, siswa dikelompokkan berdasarkan usia dan dibagi menjadi 9 kelompok yang terdiri dari 2 sampai 4 siswa. Setiap kelompok melakukan 3 percobaan, tetapi masing-masing percobaan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbeda. Misalnya, kelompok 1 bekerja dengan laboratorium tradisional pada pertukaran gas, VL pada denyut jantung, dan CSL pada aktivitas ragi. Sedangkan kelompok 2 itu menggunakan CSL pada pertukaran gas, VL pada aktivitas ragi, dan denyut jantung pada tradisional gitu. Jadi setiap kelompok itu teknologi laboratorium yang diberikannya itu berbeda. Lalu setelah setiap latihan kegiatan selesai, siswa diminta untuk menjawab post-test secara individual dan diminta mengisi kuesioner dan menulis tujuan pembelajaran. Ini dapat dilihat ada gambar desainnya. Setelah siswa melakukan pretest, siswa diminta untuk melakukan kinerja praktikumnya ya, di mana yang pertama diberi dulu satu perlakuan, lalu dengan teknologi laboratorium yang berbeda, lalu melaksanakan post-test, lalu perlakuan yang kedua dengan teknologi laboratorium yang berbeda juga, dilakukan post-test lagi, lalu perlakuan ketiga yang dilakukan dengan teknologi laboratorium yang berbeda, dan dilakukan post-test lagi. Sesudah itu baru siswa diminta untuk mengisi kuesioner dan menuliskan tujuan pembelajaran. Lalu dianalisis menggunakan follow-up test. Seperti itu. Nah, untuk hasil penelitian, ini ada 5. Yang pertama, perbedaan antara ketiga teknologi laboratorium pada perkembangan atau penambahan pengetahuan siswa. Lalu yang kedua, perbedaan perkembangan atau penambahan pengetahuan siswa menurut kelompok umur. Yang ketiga, perbedaan perkembangan pengetahuan berdasarkan jenis kelamin. Yang keempat, perkembangan pengetahuan siswa berdasarkan perbedaan nilai akademis. Dan yang kelima, sikap siswa terhadap 3 teknologi laboratorium yang berbeda dari kegiatan laboratorium sesuai dengan kelas, gender, dan juga nilai akademis. Nah, yang pertama ada perbedaan antara ketiga teknologi laboratorium pada perkembangan atau penambahan pengetahuan siswa. Jadi, hasilnya ini dilihat dari perbedaan skor antara pretest dan posttest dalam kegiatan yang menggunakan 3 teknologi laboratorium yang berbeda tersebut. Hasilnya itu terdapat perkembangan pengetahuan pada setiap siswa ketika melaksanakan ketiga kegiatan laboratorium. Lalu, pengetahuan yang sudah ada sebelumnya itu tidak mempengaruhi perolehan pengetahuan di setiap latihan kegiatan laboratorium. Dan secara statistik, terdapat perbedaan signifikan dalam pencapaian perkembangan pengetahuan antara siswa yang bekerja dengan teknologi laboratorium yang berbeda. Bisa dilihat ini ada tabel perbedaan pengetahuan dari 3 latihan laboratorium yang dilakukan. Secara keseluruhan, pada berbagai perlakuan, dari mulai pertukaran gas, aktivitas ragi, dan juga denyut jantung, menggunakan 3 teknologi laboratorium yang berbeda, itu rata-ratanya cenderung naik. Bisa dilihat ya, yang tadinya 7 menjadi 9, lalu yang tadinya 9 jadi 12, yang tadinya 11 jadi 12. Dan tabel yang kedua ini ada perbedaan pengetahuan dari 3 teknologi laboratorium yang digunakan. Di mana untuk yang pertukaran gas ini siswa banyak peroleh pengetahuan menggunakan CSL. Lalu untuk aktivitas ragi menggunakan TL dan denyut jantung menggunakan TL juga. Lalu hasil yang kedua ini mengenai perbedaan perkembangan atau penambahan pengetahuan siswa menurut kelompok umur. Ini juga sama dari hasil skor pretest dan posttest yang menunjukkan bahwa siswa dari kelas 9 menunjukkan hasil yang lebih baik terhadap 3 teknologi laboratorium yang digunakan. Sedangkan siswa kelas 6 dan 7 itu lebih banyak memperoleh pengetahuan baru karena pengetahuan awal mereka dari skor pretest itu dianggap masih kurang. Wajar saja ya, karena kan kelas 9 lebih dulu sekolahnya dan
pengalaman belajarnya juga lebih banyak. Lalu yang ketiga, siswa kelas 6 ini lebih banyak mendapat pengetahuan dari kegiatan aktivitas ragi dengan TL, kegiatan denyut jantung dengan CSL, dan VL dari siswa kelas 7. Tetapi dalam beberapa kasus, siswa lebih banyak belajar dengan satu atau beberapa variasi dalam kegiatan laboratorium. Nah, ini ada tabel perbedaan efek usia dalam 3 latihan laboratorium antar kelas. Bisa dilihat ya penjelasannya seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu yang ketiga ada perbedaan perkembangan pengetahuan berdasarkan jenis kelamin. Jadi secara statistik, ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa laki-laki dan kelompok siswa perempuan yang menggunakan teknologi laboratorium berbeda. Di mana kelompok siswa perempuan ini memiliki pengetahuan awal yang lebih rendah dalam ketiga latihan kegiatan laboratorium dibandingkan dengan kelompok siswa laki-laki. Tetapi setelah melakukan kegiatan praktikum, kelompok siswa perempuan itu memperoleh pengetahuan yang lebih baik dari ketiga latihan kegiatan laboratorium dibandingkan dengan kelompok siswa laki-laki. Sehingga tingkat pengetahuan yang dapat itu tidak tergantung pada teknologi yang digunakan. Nah, ini ada tabel perbedaan hasil yang dilihat dari jenis kelamin. Dan penjelasannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang keempat, ada perkembangan pengetahuan siswa berdasarkan perbedaan nilai akademis. Secara statistik, ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dari setiap kelompok dilihat dari nilai akademis dan berkaitan dengan penggunaan teknologi laboratorium yang berbeda. Jadi, setelah melakukan latihan laboratorium, semua siswa itu memperoleh pengetahuan. Walaupun siswa dengan nilai akademik sangat baik, itu memperoleh lebih banyak pengetahuan daripada siswa dengan nilai akademik baik. Lalu siswa dengan prestasi yang lebih tinggi juga mendapatkan lebih banyak pengetahuan dibandingkan siswa dengan prestasi yang kurang tinggi gitu. Tapi tetap efek dari teknologi laboratorium yang digunakannya itu tergantung pada konteksnya. Ini juga terdapat tabelnya ya. Ada siswa yang very good, excellent, good very good excellent, dan juga very good excellent. Dan yang kelima, ini sikap siswa terhadap 3 teknologi laboratorium yang berbeda dari kegiatan laboratorium sesuai dengan kelas, gender, dan nilai akademis. Berdasarkan data hasil analisis kuesionernya, di mana analisis kuesioner itu merupakan hasil dari pendapat siswa. Pilihan pertama yang paling populer dan yang paling diminati siswa itu adalah CSL, diikuti oleh TL, dan VL di urutan terakhir. Tetapi sekitar 17% siswa itu tidak menjawab pertanyaan tentang preferensi teknologi laboratorium. Berikut merupakan tabel hasil penelitiannya. Nah, masuk ke diskusi. Diskusinya sama saja seperti di hasil pengamatan tadi, sudah sekaligus dengan pembahasan, di mana secara keseluruhan ini terdapat 3 varian latihan laboratorium, ada efek gas, kegiatan ragi, dan juga denyut jantung. Kegiatan ini itu ada di TL, CSL, dan VL, di mana untuk 3 teknologi laboratorium ini digunakan untuk melihat perbedaan pengetahuan dan sikap dari segi umur, kelas, jenis kelamin, hasil akademik, seperti itu. Dan teknologi laboratorium mana yang paling diminati oleh siswa. Nah, lalu masuk ke unggulan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat mengombinasikan 3 teknologi laboratorium, ada TL, CSL, dan VL, dalam 3 kegiatan laboratorium yang harus dilakukan oleh siswa. Dan penelitian ini juga memberikan kesan konten IPA atau biologi secara nyata dan maya bagi siswa, mengurangi rasa bosan dan mengurangi keseriusan belajar dengan dibiarkan bereksplorasi dan terlibat secara langsung. Lalu penelitian ini juga berusaha mencari tahu teknologi laboratorium mana yang paling efektif dan efisien untuk dapat meningkatkan sikap dan pengetahuan siswa khususnya pada mata pelajaran biologi atau IPA. Nah, terdapat juga kelemahan penelitian. Yang pertama, menurut saya rancangan pengembangan teknologi laboratorium yang digunakan itu tidak dijelaskan secara detail. Soal pretest, post-test, kuesioner, itu pun tidak dilampirkan sehingga pembaca tidak tahu seperti apa gitu. Lalu terlalu banyak perlakuan yang diberikan pada 3 teknologi laboratorium yang digunakan, yang mungkin dapat membuat siswa kurang fokus. Karena kan setelah siswa melakukan satu perlakuan dengan teknologi laboratorium yang berbeda, siswa melaksanakan post-test, lalu melakukan perlakuan lagi dengan teknologi laboratorium yang berbeda, melakukan post-test lagi, terus saja seperti itu gitu berulang-ulang sampai 3 kali. Sehingga mungkin bisa membuat siswa menjadi kurang fokus karena banyaknya perlakuan yang diberikan. Lalu yang ketiga, hasil analisis sikap siswa di sini itu kurang begitu dijelaskan secara detail. Lalu data juga belum sepenuhnya sempurna karena kan masih ada ya 17% siswa yang tidak menjawab pertanyaan tentang preferensi teknologi laboratorium. Nah, kesimpulannya, ini menjawab pertanyaan penelitian tadi. Untuk yang nomor 1, siswa dapat memperoleh banyak pengetahuan terlepas dari apakah kegiatan laboratorium tersebut dilakukan secara tradisional, berbasis komputer, atau virtual. Lalu nomor 2, latihan laboratorium menggunakan IT ini atau menggunakan TIK ini tidak terlalu abstrak dan memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan. Menjadi abstrak itu ketika caranya tidak sesuai. Lalu yang ketiga, peneliti tidak menemukan perbedaan dalam hasil dan sikap antara nilai, jenis kelamin, dan skor akademik biologi ataupun sains.
Yang keempat, siswa lebih tertarik menggunakan CSL, lalu TL, dan VL di urutan terakhir. Jadi penelitian ini implikasinya yaitu guru harus bisa menjadi yang paling efektif ketika siswa menggunakan berbagai media pengajaran. Walaupun media pengajaran itu dilakukan secara nyata ataupun secara maya, tetap saja penguatan dari guru itu yang paling penting gitu. Maka dari itu guru harus menjadi yang paling efektif dan efisien. Berikut merupakan daftar pustaka. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.